Jadi boleh dibilang setelah kita menghitung, kita punya tax payment kan kita udah tahu ya, corporate income tax, tax kininya kita udah dapat, current income tax sudah dapat. Kemudian profit before tax-nya kita udah dapat dari audit report atau dari kita punya data lah. Bagaimana untuk menghitung pembaginya? Nah, pembaginya tadi boleh dikurangin SB dulu. SB-nya itu adalah biaya gaji kamu bayar berapa, oke, kali dengan 7,8, 8,8%, itu masukin sebagai pengurang. Harta berwujud, impact ke financial statement kan lewat depresiasi, amortisasi. Berapa totalnya? Kalikan tarif ini dulu. Nah, jadi profit before tax yang tadi udah kita dapat dikurangin dua hal ini, dapatlah namanya margin globe atau profit globe. Globe profit. Nah, globe profit inilah baru sebagai pembagi dari current income tax. Berapa persen itu misalnya? Berapa persen? Misalkan cuma 10%. Nah, Indonesia bilang balikin 5%, store ke negara. Atau 12%, ya 3%. Atau sudah 16%, ya udah cukup. Nah, bagaimana kalau rugi? Dari profit before tax-nya udah rugi misalnya. Sepanjang ruginya itu adalah rugi sesuai dengan kaidah akuntansi, PSAK dan IFRS, maka stop. Karena kalau udah rugi, dikurangi lagi biaya gaji sama biaya depresiasi amortisasi, makin rugi. Jadi patokan PMK ini adalah patokannya IFRS atau patokannya PSAK. PSAK sama IFRS kita udah sama lah. Jadi ini adalah aturan pajak yang sangat dekat hubungannya dengan akunting. Salah satu aturan pajak atau PMK atau aturan perpajakan yang sangat dekat. Ya mungkin darah lah dengan akuntansi. Direct langsung. Penyesuaian-penyesuaian ini nanti penyesuaian-penyesuaian yang bersifat secara umum aja. Ini saya ambil contoh. Contohnya langsung saya ambil dari PMK 136. Contoh misalkan PT ABC itu ada di Indonesia. Dia sebagai holding, parent entity. Sudah dibuktikan lewat akuntansinya dia adalah ultimate parent entity. Udah kita nggak perlu tanya lagi. Secara accounting, secara semua dia udah sebagai parent entity. Dia punya anak di negara A, punya sister company juga di negara B, negara C. Nah, dia punya kepesertaan hampir 100% semua ownership. Nah, kemudian di negara A terbukti ultimate globe marginnya terhadap persentase pajaknya terhadap globe marginnya untuk negara A misalnya cuma 12%. Negara B itu berapa nih? Kelihatan gitu, berapa? 5 ya? 5%. Yang bawahnya 10%. Jadi hampir di semua anak-anak ini tuh kurang dari 15%. Matematik sederhananya aja, berapa untuk mencapai sampai dengan 15%? Kan ini, kurangnya segini. Ketika kurangnya segini, berapa sih dia harus top up atau dia menganggap income segini? Jadi seginilah pembayaran pajaknya yang dianggap harus dipungut di masing-masing negara. Misalnya di negara A 90, negara B 200, negara C 250. Total 540. 540 lah yang kekurangan pajak di negara A, B, dan C. Kalau seandainya dengan hitungan ini Indonesia meratifikasi aturan IIR, ternyata memang sudah Indonesia meratifikasi IIR, maka 540 itu negara ini akan mengklaim kurangnya 90 di 200, 540. Di Indonesia dianggap kelebihan bayar pajak 540. Nah, ini dengan mekanisme perpajakan nanti bisa diambil balik. Karena pastinya di level atasnya dia pasti kelebihan. Mekanisme untuk klaim 540-nya nanti ada hitungannya sendiri, enggak 540-nya bisa diklaim ke Indonesia. Oke, berarti induk kelebihan bayar, induk berhak mendapatkan kredit pajak atau mendapatkan restitusi gitu. Tapi nanti ada mekanisme lagi. Tapi secara prinsip seperti itu.